Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas C yang beranggotakan Andika Riyandi NPM 085, Mario Bernardino NPM 093, dan Jasmine Yuldani Arisa NPM 107. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Pemberian Pupuk Guano dan Pupuk NPK terhadap Pertumbuhan Tinggi Tanaman Kacang Hijau. Latar belakang peneliti ingin membahas mengenai judul proposal ini dikarenakan produksi kacang hijau di Indonesia masih tergolong rendah. Untuk mencapai produksi yang tinggi, maka perlu perbaikan teknik budidaya. Salah satunya adalah penggunaan pupuk yang berkualitas. Dan masalahnya ada 4, salah satunya adalah apakah pemberian pupuk guano memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tinggi pertumbuhan tanaman kacang hijau. Dan penelitiannya juga ada 4, salah satunya mengetahui apakah pemberian pupuk guano memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tinggi pertumbuhan tanaman kacang hijau. Kemudian untuk manfaat penelitiannya, dari kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi bagi pihak yang membutuhkan, dan kontribusi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang selanjutnya. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Landasan penelitian terdahulu. Dari referensi yang kami telah telusuri, kami hanya mengambil pada penelitian yang diteliti oleh Wahyu Rahardi Kusuma pada tahun 2019. Landasan teori. Tanaman kacang hijau merupakan salah satu tanaman semusim yang berumur pendek, kurang lebih 60 hari. Tanaman ini tergolong ke dalam golongan tanaman palawija. Pupuk guano. Guano adalah pupuk yang dibuat menggunakan kotoran binatang. Peranan pupuk guano terhadap tanaman kacang hijau. Guano salah satu jenis unsur hara makro yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi kacang hijau, ialah unsur P. Pupuk NPK. Pupuk ini adalah pupuk yang memiliki kandungan 3 unsur hara makro, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. RAK, rancangan acak kelompok, adalah percobaan di mana faktor yang dicobakan lebih dari satu faktor dan menggunakan RAK sebagai rancangan percobaannya. Perumusan hipotesa. Selanjutnya, lanjut ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Lokasi penelitian ini yaitu pada salah satu rumah peneliti di Jalan Cigadung Raya Barat nomor 176. Jenis penelitiannya kausal komparatif, yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antar dua variabel atau lebih. Jenis dan sumber datanya, jenis datanya data kuantitatif dan sumber datanya data primer. Rancangan penelitiannya yaitu faktor A-nya pupuk guano, faktor B-nya pupuk NPK, dan faktor gangguannya air biasa dan air cucian beras. Tarafnya untuk pupuk guano dan taraf untuk pupuk NPK ada pada PowerPoint. Alat dan bahannya seperti yang ada pada PowerPoint. Variabel penelitiannya, variabel bebas, pupuk guano dengan 4 taraf, pupuk NPK dengan 3 taraf. Variabel terikatnya, tinggi pertumbuhan tanaman kacang hijau, dan faktor gangguannya, pemberian air biasa, dan air cucian beras. Metode pengumpulan datanya, percobaan atau eksperimennya, ada seperti tabel pada PowerPoint. Modelnya yang ada pada PowerPoint, rancangan acak kelompok faktorialnya, ada hipotesisnya, ada 4, yaitu pengaruh perlakuan dari faktor pupuk guano, pengaruh perlakuan dari faktor pupuk NPK, interaksi antar faktor dan kelompok. Teknik analisis datanya, siapkan data hasil penelitian, lakukan analisis data menggunakan software SAS, gunakan tabel ANOVA untuk melakukan pengujian hipotesis dengan taraf nyata 5%. Tarik kesimpulan dari pengujian. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Untuk langkah pengerjaannya, dimulai dari langkah pengacakan, siapkan alat dan bahan. Sebelum langkah dilanjutkan, kami melakukan pengacakan dengan metode undian. Untuk metode undiannya, di mana cup diberi nomor 1-12. Lalu metode undian ini dilakukan menggunakan Excel, di mana membuat 2 kolom utama, yaitu nomor cup dan faktor interaksi. Langkah pengerjaannya. Setelah dilakukan pengacakan, tandai cup dengan spidol agar tidak tertukar sesuai faktor yang didapat dari proses pengacakan sebelumnya. Lalu sebelumnya semai benih kacang hijau dikapas terlebih dahulu selama 5 hari. Setelah disemai, isi 24 cup dengan tanah yang sudah dicampur oleh pupuk guano sesuai taraf yang berlaku. Lalu masukkan 1 biji kacang hijau yang sudah disemai ke dalam masing-masing cup yang sudah berisikan tanah dicampur dengan taraf guano. Kemudian masukkan pupuk NPK sesuai dengan taraf yang sudah diambil. Lalu siram setiap cup dengan air cucian beras maupun air biasa. Penyiraman dilakukan pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau setiap cup gelas selama 7 hari. Selanjutnya untuk tabel hasil pengamatannya yang ada di PPT.
Kemudian untuk analisis deskriptifnya yang pertama yaitu rata-rata tinggi tanaman faktor guano. Dari box plot kita dapat mengetahui bahwa rata-rata tinggi tanaman untuk faktor guano memiliki rata-rata tinggi tanaman tertinggi adalah G0 atau kontrol. Kemudian yang memiliki rata-rata tinggi tanaman terendah adalah G2 atau taraf 30 gram. Kedua yaitu rata-rata tinggi tanaman faktor NPK. Dari box plot kita dapat mengetahui bahwa rata-rata tinggi tanaman untuk faktor NPK memiliki rata-rata tinggi tanaman tertinggi adalah N2 atau taraf 10 gram. Kemudian yang memiliki rata-rata tinggi tanaman terendah adalah N3 atau taraf 15 gram. Yang ketiga, rata-rata tinggi tanaman interaksi antar faktor. Dari box plot, kita dapat mengetahui bahwa rata-rata tinggi tanaman untuk interaksi faktor pupuk guano dengan pupuk NPK yang memiliki rata-rata tinggi tanaman tertinggi adalah pada G0 N2. Taraf pupuk guano sebagai kontrol dan taraf pupuk NPK sebanyak 10 gram. Kemudian yang memiliki rata-rata tinggi tanaman terendah adalah G2 N3. Selanjutnya yaitu rata-rata tinggi tanaman dan standar deviasi faktor interaksi pupuk guano dengan pupuk NPK. Sebagai contoh, pada interaksi G0N1 memiliki rata-rata sebesar 9,5 dan standar deviasinya 2,1213. Yaitu LS min tinggi tanaman dari hasil output di atas merupakan rata-rata yang sudah diurutkan dari rata-rata terkecil ke rata-rata terbesar. Selanjutnya yaitu tabel deskriptif. Dapat dilihat R square-nya sebesar 0,902038 atau 90,2%. Hal ini menunjukkan bahwa 90,2% merupakan pengaruh variabel pupuk guano dan pupuk NPK terhadap tinggi pertumbuhan tanaman kacang hijau. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu koefisien varian sebesar 14,6 dan root mean square error sebesar 1,243651. Hal ini menunjukkan besarnya tingkat kesalahan hasil prediksi sebesar 1,243651, yang artinya hasil prediksi semakin akurat. Kemudian untuk rata-rata tinggi tanaman hijau sebesar 8,517 cm. Perbandingan rata-rata untuk interaksi antar faktor. Dari hasil output, kita dapat mengetahui perbandingan rata-rata tinggi pertumbuhan tanaman kacang hijau untuk faktor interaksi taraf berbeda atau sama dengan interaksi taraf lainnya. Jika terdapat garis biru, maka interaksi taraf dengan interaksi taraf lainnya signifikan atau berbeda. Sedangkan jika terdapat garis merah, maka interaksi taraf dengan interaksi taraf lainnya tidak signifikan atau sama. Hasil pengujian ANOVA. Untuk pengujian model, ada dua hipotesis dengan menggunakan taraf nyata 5%, statistik uji diperoleh p-value sebesar 0,0006, dengan H0-nya ditolak karena p-value kurang dari alfa. Kesimpulan, dengan menggunakan taraf nyata 5%, kita dapat menyimpulkan bahwa model berpengaruh terhadap tinggi pertumbuhan tanaman kacang hijau. Yang kedua, pengujian utama dan interaksi. Pengujian faktor pupuk guano, hipotesisnya ada dua. Taraf nyata menggunakan 5%. Statistik uji didapat p-value sebesar 0,001. H0 ditolak karena p-value kurang dari alfa. Kesimpulan, dengan menggunakan taraf nyata 5%, kita dapat menyimpulkan bahwa faktor pupuk guano berpengaruh terhadap tinggi pertumbuhan tanaman kacang hijau. Pengujian faktor pupuk NPK, hipotesisnya ada dua. Taraf nyata menggunakan 5%. Statistik uji didapat value sebesar 0,1965. Kriteria uji H0 diterima karena p-value lebih besar dari alfa. Dengan menggunakan taraf nyata 5%, kita dapat menyimpulkan bahwa faktor NPK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Pengujian interaksi antar guano dan pupuk NPK. Hipotesis ada dua, taraf nyatanya 5%, statistik uji diperoleh p-value sebesar 0,0074, H0 ditolak karena p-value kurang dari 0,05. Kesimpulan, dengan menggunakan taraf nyata 5%, kita dapat menyimpulkan bahwa interaksi antar pupuk guano dan NPK berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Selanjutnya, pengujian faktor gangguan atau kelompok pemberian air. Hipotesisnya ada dua juga, taraf nyata 5%, didapat p-value sebesar 0,4116. Kriteria uji H0-nya diterima karena p-value lebih besar dari alfa. Kesimpulan, dengan menggunakan taraf nyata 5%, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh efek dari kelompok pemberian air terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Selanjutnya yaitu uji perbandingan ganda yang akan dilakukan pada pupuk guano. Yang pertama menggunakan LSD dengan alfa 0,05 menghasilkan kesimpulan bahwa semua taraf G0, G1, G2, dan G3 berbeda.
Kemudian menggunakan Tuki dengan alfa 0,05 menghasilkan kesimpulan bahwa G0 berbeda dengan G1, G2, dan G3. G2 berbeda dengan G0, G1, dan G3, sedangkan G1 sama dengan G3. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan pada bab 4 dapat disimpulkan bahwa pupuk guano berpengaruh terhadap tinggi pertumbuhan tanaman kacang hijau dan pupuk NPK tidak berpengaruh. Kemudian untuk interaksi antar pupuk guano dengan pupuk NPK berpengaruh terhadap respon, sedangkan tidak ada pengaruh efek dari kelompok pemberian air terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Untuk sarannya, disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan lebih lama lagi waktu pengerjaannya agar hasil yang diberikan oleh pupuk lebih maksimal pada komoditi tanaman kacang hijau.